Dan di sini saya hanya ingin memberikan teori dan bagaimana cara aplikasinya. Dan yang tahu teori pun belum tentu mendapatkan hasil terbaik. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ABR Angkatan Body Repair. Sahabat, kali ini saya akan membahas pernis atau clear coat. Tidak sedikit yang menginginkan hasil clear coat atau pernis itu terlihat gloss, terlihat basah, dan terlihat mendaging. Tapi tidak sedikit juga orang yang aplikasi clear coat seperti itu mengalami kegagalan. Seperti saya juga sering mengalami kegagalan ketika ingin mendapatkan pernis super gloss atau super basah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang gloss tapi tidak meleleh? Tentunya kita harus bisa menyeting flash off antara lapis pertama dan lapis kedua. Dan berapa menit lamanya nanti saya akan jelaskan setelah aplikasi flash coat. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu dukung channel saya ABR Angkatan Body Repair supaya saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel saya. Nah sahabat, dalam aplikasi flash coat black mica atau metalik itu sedikit berbeda dengan black solid atau hitam pekat. Karena dalam adanya metalik kita tentunya harus bisa meratakan metalik itu dan supaya bisa rata. Dalam aplikasi clear coat ini, karena dalam bidang panel yang saya kerjakan hanya ngesol saja base coatnya dan tidak melakukan blok, jadi aplikasi pernisnya pun harus benar-benar matang supaya lapis keduanya tidak meleleh dan hasilnya pun gloss. Sekarang kita simak saja bagaimana cara aplikasi base coat. Setelah itu kita akan melakukan clear coat. Oke sahabat ABR, karena kita yang akan dibahas tentang clear coat, jadi aplikasi base coat kita sedikit agak dilewatkan saja. Yang penting kita nanti tahu bagaimana cara aplikasi clear coat supaya tidak meleleh. Oke sahabat ABR, setelah proses base coat sudah selesai, kita sekarang melakukan clear coat. Nah, untuk menghasilkan super basah atau gloss, mengkilat dan mendaging, biasanya yang dilakukan adalah lapisan pertama itu basah. Nah, bagaimana jika ya aplikasi yang kita lakukan itu di luar ruangan? Tips yang pertama adalah kita melakukan tabur pernis. Itu kita tabur dulu atau setengah basah, tunggu beberapa menit. Setelah itu kita basah dan basah lagi. Jadi 2 lapis setengah untuk di luar ruangan. Tapi karena di dalam aplikasi saya di dalam ruangan, jadi saya hanya memerlukan 2 lapis basah. Dan karena di dalam oven itu saya didukung dengan blower, jadi aplikasi saya tidak terlalu memakan waktu cukup lama. Tapi untuk mengukur bagaimana lapisan pertama akan ditimpah lagi atau disemprot lagi dengan lapisan kedua, tentunya itu sama antara di dalam oven atau di luar ruangan. Cara ngetesnya bagaimana, dan itu tidak perlu diukur dengan waktu atau dengan berapa menit, tapi dengan perkiraan saja. Dan bagaimana nanti saya akan jelaskan. Sekarang kita melakukan clear coat lapis pertama dengan semprotan basah. Oke sahabat ABR, ini adalah aplikasi pernis lapis pertama dan saya lakukan secara basah. Dan untuk teman-teman yang masih menyimak, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di dalam komentar. Dan jika ada masukan-masukan untuk memperbaiki channel saya, silahkan komentar di bawah. Dan jika video-video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan subscribe
dan like serta bagikan kepada teman-teman, karena tanpa dukungan teman-teman tentunya channel saya tidak akan berkembang. Nah, oke sahabat, sekarang kita akan melakukan pernis yang kedua. Sekarang saya akan perlihatkan bagaimana jika tidak diukur dengan waktu, hanya perkiraan saja. Bagaimana caranya kita akan buktikan, dan ini sudah waktunya untuk lapisan kedua supaya hasilnya basah, mendaging, dan hasilnya tidak akan meleleh. Sekarang kita akan melihat bagaimana untuk menandai supaya lapisan kedua itu bisa terlihat basah dan tidak meleleh. Nah, ini sahabat, saya perlihatkan ini ketika sudah membentuk laba-laba seperti ini, sarang laba-laba seperti ini, artinya pernis ini sudah siap untuk ditimpah lagi lapis pertama, dari lapis pertama untuk lapis kedua. Nah, ini adalah caranya supaya tidak meleleh, karena kalau pernis lapis pertama belum terlalu kering dan ditimpah lagi sebelum membentuk sarang laba-laba seperti ini, nantinya akan timbul meleleh atau meler. Jadi salah satunya jika tidak diukur dengan waktu, maka perkiraannya adalah seperti ini sahabat, membentuk sarang laba-laba supaya nanti ketika dipernis dia sudah ada ikatan antara lapis pertama dan kedua dan tidak menimbulkan meler. Nah, saya rasa dengan penjelasan saya seperti ini, buat teman-teman yang ingin mencoba pernis di atas cat dan hasilnya pun akan basah, terlihat mendaging tanpa harus dipernis ulang pun bisa. Tapi kita harus berhati-hati, dan cara untuk nyemprot pun kita harus benar-benar melihat caranya yang seperti tadi, yaitu dengan terbentuknya laba-laba di bagian luar masking. Karena kalau kita semprot di bagian sini nantinya rusak sahabat. Jadi kita ngetesnya di luar masking seperti ini supaya tidak terjadi permasalahan baru. Kalau kita sentuh di bagian panel pasti akan rusak. Oke sahabat, sekarang kita akan melakukan pernis clear coat yang terakhir atau yang kedua. Jadi teman-teman bisa simak saja sampai selesai supaya teman-teman yang baru belajar bisa melihat bagaimana jarak yang saya pergunakan, kecepatan dan overlapping atau tumpang tindih, supaya nanti ketika teman-teman ingin mengaplikasikan, teman-teman tidak merasa kesulitan. Oke, sekarang langsung saja kita aplikasikan pernis yang kedua. Oke sahabat ABR, ini adalah aplikasi pernis atau clear coat yang terakhir, dan kita perhatikan antara jarak, kecepatan, overlapping yang sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, saya hanya ingin memberikan teori dan cara aplikasi, hanya ingin berbagi dan bukan niat untuk menggurui. Dan saya pun sedikit tahu tentang teori bukan berarti bisa mendapatkan hasil yang terbaik, karena di dalam pengecetan pun saya sering mengalami kegagalan. Tapi yang saya bagikan kepada teman-teman bukan hasil yang gagal, tapi bagaimana cara untuk mendapatkan hasil terbaik dan supaya hasilnya itu tidak terjadi masalah-masalah baru seperti meler atau terjadi berbusa karena terlalu banyak penumpukan pernis antara pembatas panel dan di bagian handle. Semoga video saya bermanfaat buat teman-teman ya. Salam hormat, salam satu angin. Itu aja sahabat yang bisa saya sampaikan. Semoga video-video saya bermanfaat buat saya atau buat teman-teman. Saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.